Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita sama-sama mengaji di Masjid At-Taubah Bangkinang. Mudah-mudahan menjadi saksi yang senantiasa insyaallah mengingatkan kita di akhirat nanti. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan semakin terasa nikmat di hari-hari nanti. Apalagi kabarnya hari ini ada makan. Masya Allah. Kalau gitu tidak boleh panjang-panjang. Serius. InsyaAllah sampai Isya kita selesai. Ya, setuju nampaknya? Ya, nampaknya setuju. Alhamdulillah. Saya pun sudah tidak konsentrasi menjelaskan. Nah, harusnya tidak diumumkan tadi Ustaz. Nah, jazakallah khairan. Taib, barakallahu fikum jami'an. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kita hari ini mengaji di sini satu demi satu daripada pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam perkataannya atau diriwayatkan dari perbuatannya atau pekerjaan atau perbuatan sahabat yang disetujui olehnya, dan mencoba pula kita memahaminya dengan meminta tolong kepada para ulama kita menjelaskannya. Mudah-mudahan dikuatkan kita mengamalkan serta mendakwakan. Mohon maaf karena di naskah cetakan ini kemarin ada satu hadis yang terlangkau, tidak ada di naskah ini. Di naskah yang lain ada. Sebenarnya saya ada. Baik. Sebenarnya saya punya banyak naskah Riyadhus Shalihin ini. Cuma di naskah yang dengan syarah ini tidak ada. Tapi jangan dituduh ini sengaja dihilangkan. Ini kadang-kadang subhanallah. Nah, terlupa itu biasa. Oleh itu kita kembali ke hadis nomor 2 dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala al-thani an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah.
Diriwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari dan Muslim di riwayat lain, wa idza dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ibn Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus adalah khadimnya yang membantu Nabi alaihi salatu wassalam sejak umurnya masih kanak-kanak. Sejak berumur 10 tahun sudah dapat kehormatan dan kemuliaan menjadi pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kesannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam banyak diriwayatkan dan banyak dia rekam dan disampaikan kepada kita. Subhanallah, tidak ada yang patut dia sedihkan dari apa yang dia alami, dari apa yang dia dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya menyenangkan dan patut dikenang. Beliau adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena memang umurnya panjang, hanya 103 tahun. Anaknya pun banyak. Ketika meninggal beliau sudah melihat lebih dari 100 anaknya, masuk cucunya. Nah, taib. Beliau meninggal di Basrah. Nah, dari Anas ibn Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, yaitu dalam hadis yang diriwayatkannya dari Rabbnya. Berarti masuk hadis qudsi. Kemarin kita sudah sebutkan Allah bahwasanya hadis qudsi yaitu yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala. Ulama dalam hal ini ada yang mengatakan maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Nabi sallallahu maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pendapat kedua mengatakan tidak, lafaz dan maknanya dari Allah tabaraka wa taala. Kalau begitu, apa bedanya di Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'anul Karim lafaz dan maknanya dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah keyakinannya Ahlussunnati wal Jamaah, bahwasanya kalamullah, Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah, dia yang mengatakannya, dan dibawa turun oleh Jibril. Dan semua Al-Quran yang ditulis di mushaf, yang dihafalkan dalam dada kita, atau yang ditulis di batu-batu tulis atau media manapun, itu adalah perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, berhuruf dan bersuara, didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian dibacakannya atau dimasukkannya ke dada Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, apa bedanya dengan Al-Quranul Karim? Banyak. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim mukjizat, terjaga dan terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sedangkan hadis qudsi tidak terjaga. Oleh sebab itu tidak ada kumpulan ayat palsu, karena tidak bisa ditiru. Tapi hadis qudsi ada yang palsu? Banyak. Ya, banyak. Di antaranya yang sering dibaca di bulan-bulan ini adalah bahwa Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakat nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Adam bertaubat, dilihatnya di atas qawaimul arsh, di tiang arsy tertulis Allah Muhammad. Lalu ditanya oleh Adam, siapa Muhammad? Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dia adalah rasul terbaik dari anak Nabi Adam alaihissalam. Dan hadis ini adalah hadis berani tuntun. Subhanallah, hadis palsu. Subhanallah.
Ya. Tapi walaupun palsu, tapi dianggap sahih. Jadi kalau hadis sahih, kalau hadis ahad tak pakai dalam akidah, tapi hadis palsu dipakai dalam akidah. Ini hebatnya kita ini kaum muslimin muslimat. Jadi hadis ahad walaupun sahih tak jadi hujjah dalam bab akidah. Tapi kalau hadis palsu walaupun tak sahih tetap jadi hujjah dalam bab akidah. Gimana itu tuan-tuan? Mana yang lebih lemah, hadis palsu atau lebih hadis yang sahih? Mana yang lemah, hadis sahih atau hadis palsu? Tidak ada bandingan, tapi begitulah kenyataannya. Jadi kita bicara tentang akidah, tentang sifat-sifat Allah dalam hadis ahad, alasannya hadis ahad itu zanni, tidak bisa dipakai untuk qat'i. Tapi pas datang hadis palsu, Basi Togang mengatakan itu sahih, Allah musta'an. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang Masya Allah masyhur di bulan-bulan ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtus samawati wal arda. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan bumi. Ma'asyarul kiram. Ini hadis qudsi juga ya. Hadis qudsi juga. Dan semuanya adalah dipalsukan. Ma'asyarul kiram. Kemudian di antara perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim adalah membaca Al-Qur'an otomatis ibadah. Otomatis ibadah, ta'abbud yuta'abbadu biha. Sedangkan hadis qudsi tidak, adalah sama dengan membaca yang lain-lain. Yang ketiga, bahwa hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam keadaan salat. Tidak boleh dibaca dalam salat. Sedangkan Al-Qur'anul Karim boleh dibaca dalam salat. Hadis qudsi boleh dibaca oleh orang yang berhadas besar. Hadas besar seperti junub. Sedangkan Al-Qur'anul Karim tidak boleh dibaca oleh orang yang sedang junub, dan khilaf dalam orang haid dan nifas. Kemudian hadis qudsi menyentuhnya tak perlu dalam keadaan suci. Sedangkan Al-Qur'anul Karim mesti dalam keadaan suci. Ini diantara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama yang mengatakan bahwa hadis qudsi lafaznya dari Allah dan maknanya juga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan yang mengatakan tidak, lafaznya dari Nabi sedangkan maknanya dari Allah, berarti tidak ada perbedaan, tidak perlu dibedakan antara dia dengan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini juga menandakan ketika ulama menyebutkan perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quran, ini menandakan bahwa Al-Quran di keyakinan ahli sunnati wal jamaah adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak, kenapa mereka membedakannya? Berarti karena itu berarti adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku mendekat pula kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Ya, ba'an, satu depa. Nah, wa idza atani yamshi ataitu harwala. Apabila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku datang kepadanya dalam keadaan setengah berlari. Ini hadis azim, hadis besar sekali, bahwasanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sangat suka kepada hamba yang mendekat kepadanya, seperti dalam hadis sebelumnya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyenangi hamba yang bertaqarrub kepadanya, bahkan sekalipun hamba tersebut dalam keadaan berlumuran dosa, lalu dia kembali kepada Rabbnya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala,
lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, kembalinya seorang hamba. Naam, min ahadikum, dari seseorang di antara kalian, fi ardil falat, di tempat yang tidak berpenghuni, di tengah padang Sahara. Faqada dabbatahu aw rahilatahu 'alaiha mata'uhu wa zaduhu, di mana kehilangan kendaraannya, yang di atas kendaraan itu barang-barangnya serta perbekalannya. Hatta ya'isa minhu, sampai dia berputus asa mencarinya, tidak bertemu. Hatta istadalla tahta syajara au ila syajaratin, sampai dia berlindung di bawah sebatang pohon. Lalu dia tertidur, baghalabahun naum, sampai dia tertidur, tidak tahan lagi, kecapean, lapar campur capek. Fa idza hiya fawqahu, tiba-tiba hewan tadi, ontanya itu kembali di atasnya. Lalu dia faqafaza, lalu dia melompat dalam keadaan gembira, farahan, faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kan salah tuh? Ya, saking gembiranya. Ya, saking gembiranya. Kita biasa kalau saking gembira, kadang-kadang bos tembok nak buang kan, nah, biasa nah. saking gembiranya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya karena salah tadi, karena orang dalam kondisi sangat atau di atas normal, tidak dalam keadaan normal, tidak biasa. Nah, ini gambaran orang yang gembira dengan kembalinya ontanya tadi. Sebab tidak ada, kalau kita sekarang kehilangan, mungkin subhanallah masih banyak orang yang akan membantu kita di jalan. Itu tidak ada sinyal di sana. Adapun HP tapi sinyal enggak ada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia melompat. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, lallahu ashaddu farahan minhu. Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba dari orang itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kisah 100 seorang yang membunuh 100 orang itu, ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia datang ya kepada seorang ahli ibadah baru 99. Dia nanya ke ahli ibadah, oh tidak mungkin kamu bertobat, ya, karena bagi orang-orang ahli ibadah kan dosa itu luar biasa berat bagi mereka. Cuman ilmunya tidak dia miliki. Masalahnya ilmu dia tidak miliki, sehingga dicobanya juga berfatwa. Nah, itu masalahnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang tak dikenal dengan ilmu mungkin bisa dicontoh dari sisi perangai, akhlaknya, ibadahnya yang sahih, tapi kalau dalam masalah fatwa dia tidak punya apa-apa. Makanya syaitan lebih takut kepada seorang alim daripada 1000 orang ahli ibadah. Ada ahli ibadah tanpa ilmu banyak, tapi ada orang berilmu tidak mau beribadah banyak juga. Ini subhanallah. Ini ujian kaum muslimin dan muslimat. Andi di sini ujiannya rajin ibadah tapi tak mau nuntut ilmu, ada banyak. Ini ujiannya rajin nuntut ilmu tapi tak mau ibadah, tak mau ibadah, ada. Subhanallah. Ya, kalau tidak janganlah sama sekali tidak. Ya, kalau sekurangnya ambil sedikit di sini, sedikit di sini, ambil ilmu sedikit, amalnya juga banyak. Ya, biarlah pohonnya dikit tapi buahnya lebat. Nah, itu yang penting. Pokoknya pohonnya sedikit tapi buahnya lebat. Kan apa ya? Pohon banyak tapi tak ada buah. Yang parah lagi, pohon banyak buah, tidak berbuah sama sekali. Atau tidak ada pohon sama sekali, itu bahaya juga. Nah,
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah lebih suka. Nah, ketika dia bertanya ke orang alim, subhanallah, alim itu subhanallah adalah pelita, lampu, penyuluh yang menerangi jalan kita. Oleh sebab itu syaitan selalu memerangi orang yang bawain ilmu. Ahli ibadah tidak begitu peranginya, aman aja katanya. Aman, itu aman tuh, itu mudah dijinakkan katanya. Tapi kalau ulama susah dijinakkan. Nah, kalau ada ulama yang sudah dijinakkan, aman juga bagi syaitan. Tinggal lagi ulama yang susah dijinakkan oleh syaitan ar-rajim. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia akan bisik-bisikkan dan gesek-gesekkan orang-orang yang sepaham dengannya, ya, dengan syaitan, yaitu suka mengganggu para ahlul ilmi atau para ulama. Nah, jadi ketika dia datang kembali itu luar biasa gembira Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah mau menghapus semuanya. Kalau bukan karena gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat itu, tentu dia hitung dulu. Ini 100 payah nih saya. Ini 100 payah, tapi Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat untuk mengukur jarak dari mana dia berangkat tadi, karena ulama tadi menasihati tempat kamu tinggal di situ. Makanya ulama tahu dia kondisi di situ itu banyak orang-orang jahat. Oleh sebab itu kamu harus pindah. Karena namanya orang baru hijrah itu gangguannya, orang baru hijrah itu gangguannya dahsyat. Belum lagi dari dalam diri sendiri keinginan-keinginan itu masih ada. Ditambah lagi oleh kawan-kawan lama yang ingin menarik kembali. Maka disuruh pindah oleh ulama tersebut. Dalam perjalanan dia pun wafat. Nah, Allah menghendaki subhanallah di tengah jalan pas pertengahan gitu, Allah nak tunjukkan kepada kita bagaimana rahmatnya. Disuruh mengukur sama, akhirnya disuruh dia miring ke arah tempat dia pindah hijrah tersebut, sehingga malaikat rahmat pun diberi hak untuk mengangkatnya. Kalau tidak masuk malaikat azab, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan banyak hadis dalam masalah ini. Nah, mendekat kepada Allah walaupun dalam keadaan berlumur dosa, maksiat, tapi kembali kepadanya, Allah bergembira. Nah, hadis ini salah satu yang menunjukkan idza taqarrabal abdu ilayya shibran, apabila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku mendekat kepadanya lebih dari yang mendekat. Ini hadis kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebagian mengatakan ini harus ditakwilkan. Tidak, ini bahasa yang biasa dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan cepatnya Allah SWT dan Allah membalas lebih daripada yang kita lakukan. Ya, ini bukan takwil. Nah, bukan takwil. Makna seperti itu, tapi maknanya bukan makna jarak di sini. Bukan makna jarak di sini. Dalam bahasa kita juga ada bahasa-bahasa seperti ini. Dalam bahasa kita juga ada seperti ini. Kaum muslimin muslimat tabuju lalu terbelintang patah. Lihat dong bang buat macam itu. Kan ada orang tabuju lalu terbelintang patah. Jangan boleh terbelintang patah, tak ada. Cuman bahasa kita memang seperti itu. Nanti tua. Siapa paling tua? Dan nak bertanya, ada orang terbelintang patah tabuju lalu? Ada. Terbelintang lalu nanti tabuju patah. Ayat adalah tabuju patah tabuju. Artinya ini bahasa saking dahsyatnya atau saking kuatnya azam kita untuk melakukan sesuatu. Tabuju lalu terbelintang patahu. Gitu kan. Dalam mantranya ada hai Ali, Allah tak lewatnya. Subhanallah. Itu ada mantra kayak gitu tuh. Ya, hai Ali melak Allah nak. Jadi tumbuk ke samanya Allah Ta'ala nya. Tak pernah belajar. Bersyukur tak pernah belajar. Ambola tabahacur dulu. Astagfirullah. Itu untuk tidak jadi sampai mandi tengah malam nah. Ya, lain jurus-jurus pelajari skenenya.
Iya, bajur sampai tamat dia, tapi nak kanang gini dah, jadi cuba-cuba. Lalu posodo. Iya, lalu posodo. Tinggi man biak lemu lah. Lapa baca buku tu. Hai Ali, awas melak. Allah nak lalu, astagfirullah. Lalu dah habis tu. Kalau ndak ada belajar tauhid kita, ndak tahu kita. Lah memang tabaco kan, astagfirullahalazim. Tapi Allah menggunung le se. Bo tabaco bo Allah ambil lemu le, Allah musta'an. Nya memang dari keluarga dulu banyak lalu bagak-bagak. Ya, tapi nak tengok racito ratu dia. Tapi nak datuk kandung kan. Ditumbuknya dia batang apurut. Batang cuada. Iya, contoh bagi yo. Jadi kan tajam pada sensor tu boleh kan. Entah sensor siapa pinjam dah izin ambil. Allah musta'an. Jadi memang begitu. Nang cito cinan emang. Asli cinan nak nuntuk itu. Cuman subhanallah selamatkan. Untung dah jadi mandi tengah malam. Allah musta'an. Hah? Masuk terus. Kalau lah bisa mandi tengah malam tu lulus kan? Lulus ya. Nah, bisa tabang, bisa jalan deh. Kiayu insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah tabaraka wa taala apa ulah sampai citu-citu saja. Hah? Di mana simpang tadi? Hah? Tabuju lalu terbelintang patah. Itu enggak ada. Itu adalah mimbabit takrib. Demikian juga dalam bahasa Arab yang seperti ini banyak. Jadi kalau kalian mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat lebih dari itu cepatnya. Mendekat satu hasta, Allah mendekat lebih satu depan. Tapi apakah bisa diukur dengan Allah jarak sehasta sedepan? Tidak. Tidak. Itu maksudnya. Ini bahasa kiasan, bahasa kiasan yang menunjukkan betul-betulnya Allah Ta'ala menerima kita kalau kita mendekat. Semakin mendekat Allah buka kesempatan kita semakin dekat kepadanya. Sebagaimana dia katakan, "Idza dzakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum." Bila dia menyebutku, berzikir kepadaku, ya di tengah-tengah orang banyak, maka aku sebut pula dia di tengah masyarakat yang lebih baik daripada mereka. Ini juga sebagian menjadikannya dalil sebagai untuk zikir jama'i. Kaum muslimin dan muslimat ini juga barangkali wallahu alam keliru memahaminya, sebab kalau maknanya zikir jama'i berarti Allah juga zikir jama'i di langit nanti bersama malaikat. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan kan ini. Apabila dia berzikir kepadaku di tengah orang ramai, aku zikir pula kepadanya di orang ramai yang lebih baik dari mereka. Malaikat. Mana baik kita atau malaikat? Ragu nampak saya. Lebih baik malaikat. Makanya bimarin khairin minhum. Di masyarakat yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada mereka. Tidak ada. Kalau maknanya dengan zikir jama'i itu Allah juga di sana ayat zikir siapa zikir kaum muslimin. Jadi oleh sebab itu dipahami bahwa makna zikir di sini menyebut Allah. Seperti kita sekarang ini kan namanya majlis. Ini namanya majlis zikir. Tapi apakah kita zikir jama'i? Tidak. Artinya zikir itu mengingatkan kepada Allah SWT. Seluruh gerak kita, seluruh kegiatan kita yang mengingatkan kepada Allah SWT itu masuk dalam bab zikir, masuk dalam bab zikir. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sesuai janji kita tadi. Ya, sesuai janji. Ya, alhamdulillah pesan hadis sudah sampai dalam babul mujahadah. Artinya bab bersungguh-sungguh. Nah, bila seseorang hamba semakin bermujahadah, semakin bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Tabaraka Ta'ala, maka Allah semakin membuka pintu itu baginya dan semakin dekat kepadanya. Dan dalam hadis sebelumnya, kalau kita sudah didekati oleh Allah SWT, sebagaimana kita sudah dicintai oleh Allah SWT, maka segala urusan kita
akan di bawah pengawasan dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang sudah azan, Syekh? Naam? Hah? Ada apa? Di mana? Jawab aja di situ. Oh gitu, azan dulu. Naam. Naskah ada. Naskah itu ada di sana sih. Nggak ada kan? Sarah ada. Di situ di. Nggaknya Sarah siapa? Sama selesai ini. Tapi nggak ada, kan ada sama sekali. Kemarin. Kau ada naskah? Naskah kau ada ya? Ada juga. Allah. Amal syarati gue naskah. Tapi nggaknya apa masih tersimpan? Allah. Asyhadu an la ilaha Nah, Syekh, ada pertanyaan kita jawab tuh enggak? Ini kalau jawab lama lagi. Jangan dulu, kalau pendek jawaban kita jawab, kalau panjang kita mundur. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Assalamualaikum. Sulawesi Selatan. Masya Allah. Menanyakan orang yang sedang menghadas besar dilarang membaca ayat Quran tadi. Aha. Kalau menghafal boleh nggak tanpa menyentuh? Baik, barakallahu fiik. Orang yang berhadas besar kan tadi tidak boleh baca Al-Qur'anul Karim. Yang pertama ittifaq, yaitu orang yang sedang junub. Orang sedang junub, sepakat ulama tidak dibenarkan membaca Al-Quran baik menyentuh ataupun tidak. Terjadi khilaf pada orang yang haid atau nifas. Haid atau nifas. Nah, bahwasanya orang haid dan nifas itu ada khilaf.
Masalah menyentuh, sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau membaca, banyak ulama yang membolehkan. Alasannya apa? Pertama, junub itu seseorang bisa menghilangkannya kapan dia inginkan. Junub seseorang bisa menghilangkannya kapan dia inginkan. Kalau ada air, biar langsung mandi. Kalau tak bisa ada air atau tidak, bila tidak ada air atau tak mungkin memakai air, ada masanya tidak ada sama sekali, atau air ada tapi tak mungkin memakainya. Misalnya airnya tinggal untuk konsumsi saja, bila dipakai wudhu nanti bisa tidak minum, bisa tidak minum. Dalam tidak minum tentu saja berbahaya bagi nyawa seseorang. Maka waktu itu mereka atau dia boleh bertayamum, boleh bertayamum. Atau dalam keadaan sakit yang tak boleh pakai air, seperti orang yang luka di apa namanya, dia junub tapi terluka, seperti kasus al-yasujja ra'su, orang yang terluka kepalanya lalu minta pendapat para sahabat waktu itu, dan mungkin yang berfatwa bukan ulamanya ya, di kalangan sahabat kan tidak semua ulama. Akhirnya mereka memfatwakan tidak mesti mandi. Akhirnya mandi dia mati radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Artinya besar dosanya berfatwa yang tidak berilmu, sebab bisa menelan korban. Makanya berfatwa itu dosanya besar kalau bukan ahli. Makanya jangan berfatwa ngaji Rabu, Kamis gunting celana, Jumat potong jenggot, habis Sabtu berfatwa, jangan ya, itu tolong jangan itu. Tapi kalau berdakwah Sabtu boleh. Beda fatwa dengan dakwah beda dengan fatwa. Oleh itu kaum muslimin muslimat, maka di saat dia tidak bisa memakai air, boleh diganti dengan tayamum. Adapun haid, wanita haid dan nifas, maka mereka boleh membaca Al-Quranul Karim, dan ini wallahu ta'ala, ini yang pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, dan kita cenderung pula ke situ karena dia tidak bisa menghilangkannya, kecuali Allah sendiri yang menghilangkannya. Maka sebagaimana orang yang misalnya hilang akal karena perbuatannya sendiri, lalu tinggal sholat, wajib dia mengqadha setelah siuman. Berbeda dengan orang yang pingsan bukan atas kehendaknya sendiri. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang pingsan bukan atas kehendaknya sendiri, lalu dia meninggalkan sholat keluar waktunya, ketika dia siuman tidak wajib mengqadha salat yang telah lewat. Apa sebab? Ini bukan karena dia, ini karena bukan campur tangannya. Tapi orang yang menenggak minuman keras, lalu dia hilang akalnya, di saat siuman salat yang tertinggal, wajib dia qadha. Nah, orang seperti ini haid dan nifas bukanlah di tangan seorang wanita itu, walaupun dia sama hadas besar, maka dibolehkan untuk mengulang hafalannya, membaca Al-Quran di saat dia sedang haid atau nifas. Sedang menyentuh tetap tidak dibolehkan menurut asahhu aqwalil ulama, yaitu la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh disentuh kecuali orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil saja mesti hilangkan, apalagi hadas besar. Tapi membaca insyaallah dibolehkan tanpa menyentuh mushaf. Wallahu taala a'lam. Ya, itu aja lah dia. Ya, Syekh. Orang ini tidak sabar lagi. Nah, kalau wanita akun nifas atau haid tak boleh membacakan melalui handphone? Iya. Boleh. Alhamdulillah. Tong lisan pertanyaan. Itu lisan. Alhamdulillah. Kan tidak megang mushaf, megang handphone. Jelas?
Jadi kaum muslimin, para ulama menyebutkan hukum mushaf dengan kitab tafsir saja dibedakan oleh ulama. Misalnya kan tafsir kan ada Al-Quran di dalamnya, tapi dia tidak disebut mushaf, tadi disebut kitab tafsir, kitab. Oleh sebab itu memegang kitab tafsir walaupun ada ayat di dalamnya dibolehkan bagi wanita haid atau nifas, bahkan orang junub, dari sisi hukumnya ya. Tapi di sisi adab etikanya, jangankan Al-Quran, hadis Nabi saja banyak ulama yang tidak mau membacanya kecuali dalam keadaan bersuci. Itu dari sisi adab nih ya, ziyadatu al-ta'zim. Tapi kalau seandainya HP boleh. Nanti ada pertanyaan lagi, boleh tidak bawa HP ke WC? Nah, kan itu kan ada Syekh Abdullah Al-Jibrin ditanya, Syekh, saya nanya Syekh, HP saya ada aplikasi Al-Quran di dalamnya, boleh gak saya bawa ke WC? Jawaban Syekh, kamu punya hafalan Al-Quran? Punya Syekh. Nah, kamu titipkan gak di luar dulu? Yang boleh, yang tak boleh itu antum buka aplikasinya dalam WC, tak boleh. Sebagaimana antum buka hafalan dalam WC, pas sama WC muraja auzubillahi minasyaitonir, jangan, tak boleh. Nah, jadi HP bukan mushaf. Oleh sebab itu, apa ada pertanyaan lain banyak tuh nanti tuh. Apakah membaca Quran dari HP sama pahalanya dengan baca Quran dari mushaf? Tidak sama. Tidak sama, karena ada bedanya bacaan mushaf. Bahkan dari hafalan dengan mushaf juga dibedakan pahalanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab baca mushaf itu memerlukan kita keadaan suci, kemudian biasanya kita juga keadaan bersiap ya dengan pakaian yang juga. Nah, tapi kalau membaca di HP kadang sambil duduk ya, so kadang. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat agar beda. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.